Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar pagi ini anak-anak? Baik. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Nanti kita akan menjelaskan. Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, kita absen terlebih dahulu. Dimas Al-Islami, Adnan Yahya, Alif Akbar, Armansyah, itu juga ini. Al-Faisal Nugra, ada. Alan Saputra, Albinsa, Dastan, Dimas Sartoni, Erlen, Azril, Al-Farizi, Ilyas, Rega, Sultan, Noprendo, Sai, Taufikur Rahman, Wajidil, Lekat. Oke. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar teks eksplanasi. Sebelumnya kita telah belajar tentang berita. Apa itu berita, struktur berita, dan contoh-contoh berita sudah kita laksanakan. Yang berhubungan dengan teks eksplanasi dengan berita itu salah satunya adalah mempunyai kartu 5W plus 1H karena dia mengandung unsur berita. Teks eksplanasi itu adalah mengungkapkan suatu fenomena alam yang kita ketahui, kemudian kita jelaskan sedetail mungkin sepengetahuan kita untuk memberitahu orang lain. Nah, teks eksplanasi ini adalah teks yang mengungkapkan tentang peristiwa fenomena alam yang terjadi. Nah, di sini kita akan mencontohkan salah satu dari contoh teks eksplanasi. Di sini salah satu contohnya adalah proses terjadinya hujan. Siapa yang di sini tahu itu hujan? Pernah merasakan hujan? Nah, di situ hujan memiliki. Oke, setelah kalian membaca, kita akan membagi kelompok. Dalam satu kelompok ada 2 orang, jadi kalian memiliki 4 kelompok. Oke, silakan dibuat teks eksplanasinya. Boleh kalian pilih satu dari 2 LKPD itu. Coba kelompok sini baca struktur teks yang kedua di dalam teks eksplanasi yang dikasih dari urutan sebab akibat. Apa tadi yang deretan penjelas tadi? Menjelaskan tentang apa? Isi urutan fenomena alam. Dari urutan pertama sampai dia terjadinya fenomena tersebut. Oke, silakan dibaca. Penjelas tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Dalam penjelas, daun tumbuhan mengandung klorofil yang berfungsi menangkap energi cahaya matahari. Tumbuhan menyerap air dari tanah melalui akar dan
glukosa sebagai makanan tumbuhan dan menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan. Oke, apakah anggota kamu setuju dengan kalimat yang dijelaskan oleh saudaranya? Oke, sekarang sudah kalian buat itu satu kelompok itu satu teks eksplanasi ya. Satu kelompok itu terdiri dari 2 orang, kemudian ambil satu teks eksplanasi. Kemudian nanti kalian akan menjelaskan ke depan. Ada kelompok lain menanyakan tentang teks eksplanasi yang dipresentasikan oleh kelompok lain. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Baca teks eksplanasi. Ayo, perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari teks eksplanasi kami yang berjudul proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Pernyataan umum: fotosintesis adalah proses pembuatan makanan yang dilakukan tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya matahari. Deretan penjelas. Daun tumbuhan mengandung klorofil yang berfungsi menangkap energi cahaya matahari. Tumbuhan menyerap air dari tanah melalui akar dan karbon dioksida dari udara melalui stomata. Dengan bantuan energi matahari, kedua bahan tersebut diolah menjadi glukosa sebagai makanan tumbuhan dan menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan. Yang terakhir, interpretasi fotosintesis sangat penting karena menghasilkan oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup untuk bernafas. Oke, dari teks yang dipaparkan oleh kelompok 1, apakah kelompok lain ada yang ingin menyanggah tentang teks eksplanasi di depan? Apakah kalian sudah setuju atau ada hal yang mungkin kalian belum mengerti atau belum paham? Silakan dipertanyakan. Ada yang paham? Sudah paham semua? Oke, silakan duduk. Kelompok 2 silakan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafil Wali. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan eksplanasi kami proses terjadinya gunung meletus. Pernyataan umum: gunung meletus adalah peristiwa keluarnya magma, gas dan material vulkanik dari dalam bumi ke permukaan. Deretan penjelas. Di dalam perut bumi terdapat magma yang memiliki suhu sangat tinggi. Tekanan gas di dalam magma terus meningkat seiring waktu. Jika tekanan tersebut melebihi kemampuan batuan penutup untuk menahannya, magma akan mencari jalan keluar melalui kawah atau retakan gunung. Akibatnya terjadi letusan yang mengeluarkan lava, abu vulkanik, dan gas. Interpretasi: meskipun dapat menimbulkan bencana, letusan gunung api juga membawa manfaat seperti menyuburkan tanah di sekitarnya. Oke, setelah kita dengarkan paparan dari kelompok 2, apabila ada kelompok lain yang ingin menyanggah atau sesuatu yang belum jelas, boleh ditanyakan ke depan. Siapa yang ingin tanya? Oke, Dastan silakan bertanya apa yang harus ditanyakan. Coba diulangi tentang deretan penjelas. Deretan penjelas. Di dalam perut bumi terdapat magma yang memiliki suhu sangat tinggi. Tekanan gas di dalam magma terus meningkat seiring waktu. Jika tekanan tersebut melebihi kemampuan batuan menutup untuk menahannya, magma akan mencari jalan keluar melalui kawah atau retakan gunung. Akibatnya terjadi letusan yang mengeluarkan lava, abu vulkanik, dan gas. Oke, apakah sudah jelas, Dastan? Oke, silakan duduk kembali. Dari beberapa kelompok yang telah kita saksikan presentasinya teks eksplanasi, semuanya sudah bagus untuk pembuatan teks eksplanasinya. Kemudian karena sudah dibagikan satu LKPD satu orang satu, silakan coba kalian buat fenomena, misalkan kenapa lampu bisa menyala. Kemudian yang kedua, bagaimana nasi bisa jadi basi. Nah,
Coba kalian tulis di buku kalian, buat 4 atau 5 kalimat saja. Bagaimana bisa lampu bisa menyala? Yang nomor 1 tadi apa? Lampu bisa bagaimana? Lampu bisa menyala. Nah, ini biasanya berhubungan dengan teks eksplanasi. Kalau tadi hujan, bagaimana bisa terjadi hujan? Kalau hujan tadi terjadinya tadi dari uapan, kemudian menjadi awan. Setelah menjadi awan, airnya turun karena keberatan menjadi hujan. Nah, ini bagaimana lampu bisa menyala? Nah, proses terjadinya lampu itu bisa menyala karena apa? Apa ada ini terus biar bisa menyala itu bagaimana? Apa ada alatnya? Kemudian yang nomor 2 contohnya bagaimana nasi bisa menjadi basi. Nah, karena nasi itu basi, bagaimana proses terjadi nasi itu bisa menjadi basi? Siapa yang bisa menjelaskan tentang bagaimana lampu bisa menyala? Coba. Oke, silakan maju ke depan. Dalam bentuk 5 kalimat atau boleh lebih. Silakan. Bagaimana lampu bisa menyala? Lampu bisa menyala karena adanya tegangan listrik yang menyambung ke saluran bola lampu sehingga lampu bisa menyala. Oke, silakan duduk. Nah, itu adalah penjelasan dari deretan penjelasan dari lampu bisa menyala. Jadi ada tegangan listrik. Nah, tegangan listrik. Kalau tidak ada tegangan listrik tidak akan bisa menyala. Apapun itu, tegangan listrik itu bisa berupa gesekan, bisa berupa memang dari pembangkit tenaga listriknya boleh itu. Nah, sehingga menjadikan lampu itu menyala. Ada tegangan listrik. Oke, yang nomor 2, bagaimana nasi bisa menjadi basi? Siapa yang bisa? Silakan maju. Bagaimana nasi bisa menjadi basi? Deretan penjelas dari nasi bisa menjadi basi. Silakan. Nasi bisa menjadi basi karena terlalu lama tidak dimanfaatkan, sehingga nasi menjadi basi. Oke, silakan dulu. Itu adalah contoh dari deretan penjelas bagaimana nasi bisa menjadi basi. Nasi itu bisa menjadi basi karena terlalu lama tidak dimanfaatkan. Oke, yang terakhir kita akan mendengarkan siapa yang sudah bisa menyimpulkan struktur teks eksplanasi. Pernyataan umum itu apa, kemudian deretan penjelas itu apa, kemudian yang ketiga interpretasi atau penutup itu apa. Silakan siapa yang bisa? Oke, silakan maju, start. Kau menyimpulkan struktur teks eksplanasi yang sudah kita bahas di depan. Silakan. Kesimpulan struktur teks eksplanasi adalah pernyataan umum, berisi pernyataan umum penjelasan tentang fenomena yang akan dibahas. Oke. Setelah kita belajar kelompok dan individu, apa yang paling susah saat kerja kelompok? Menurut kalian paling susah saat bekerja kelompok itu apa? Bertukar pikiran. Yang susah itu bertukar pikiran, menyesuaikan pikiran kita dengan orang lain atau kerjasama dengan kelompok kita. Ketika pikiran itu menjadi berbeda, maka kerja kelompok kita itu akan memakan waktu semakin lama karena adanya perbedaan pikiran. Jadi itu adalah salah satu kesusahan saat kita kerja kelompok. Kemudian apa yang paling mudah saat kita bekerja sendiri? Kemudahan yang kita dapat dalam pekerjaan kita yang kita lakukan sendiri apa? Nah, bisa berpikir luas karena tidak ada pikiran lain selain kita yang memikirkannya.
bisa kita membuat sesuatu itu dengan pikiran kita sendiri. Jadi kita tidak membutuhkan pendapat orang lain, sehingga pendapat kita itu mudah dijelaskan dalam satu teks. Itu bisa memudahkan saat kita kerja sendiri. Kemudian tugas di rumah, coba kalian cari satu berita, cari satu teks eksplanasi, kemudian yang mempunyai tentang menentukan 5W plus 1H. Oke. Terakhir, ada yang ingin bertanya tentang pelajaran teks eksplanasi? Sudah mengerti semuanya? Oke. Semoga bermanfaat untuk kita pelajaran hari ini. Sebelum pulang, silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum pulang, kita berdoa. Doa dimulai.